Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Busyiri dari program studi teknologi pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini pada kesempatan saya kali ini akan membahas sebuah artikel yang berjudul AI Education in Higher Education, a Taxonomy for Curriculum Reform and Transmission of Knowledge, karya dari Tiang Zheng. Artikel ini membahas bagaimana kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah dunia pendidikan tinggi, mulai dari cara belajar, cara mengajar, hingga penyusunan kurikulum di perguruan tinggi. Menurut penulis, AI memiliki dua peran utama, yaitu sebagai alat bantu dan sebagai tantangan bagi pendidikan. Sebagai alat bantu, AI dapat membantu penelitian menjadi lebih cepat, memberikan umpan balik secara otomatis kepada mahasiswa, serta mendukung proses administrasi kampus menjadi lebih efisien. Namun, AI juga menjadi tantangan karena banyak tugas yang sebelum dikerjakan secara manual, kini dapat dilakukan secara otomatis. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, yaitu keterampilan apa saja yang masih perlu diajarkan kepada mahasiswa di era AI saat ini. Jadi, artikel ini menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan tinggi bukan hanya menghasilkan lulusan yang siap bekerja, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir kritis, etika, kreativitas, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penggunaan AI harus tetap diimbangi dengan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan dan memahami nilai-nilai moral. Penulisan juga membedakan antara kurikulum dan pedagogik. Kurikulum adalah apa yang diajarkan kepada mahasiswa, sedangkan pedagogik adalah bagaimana cara mengajarkannya. Dalam menghadapi perkembangan AI, perubahan kurikulum dianggap lebih penting karena menentukan kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa di masa depan. Selain itu, artikel ini membagi pembahasan AI dalam pendidikan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, penggunaan AI di kelas. Yang kedua, penerapan AI dalam sistem dan layanan kampus. Yang ketiga, perubahan kurikulum yang menyesuaikan perkembangan AI. Dan yang keempat, persiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja dan kehidupan masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh AI. Jadi, kesimpulan yang dari saya bawakan tadi, artikel ini menunjukkan bahwa AI bukan hanya teknologi baru, tetapi juga peluang untuk memperbarui sistem pendidikan tinggi dengan kurikulum yang relevan, metode pembelajaran yang tepat, dan pemanfaatan AI secara bijak. Perguruan tidak dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, etika, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, mungkin cukup sampai di sini video singkat yang saya bawakan pada kali ini. Saya Muhammad Busyiri, saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.